Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kawan pajak di sini, di sana, di situ, dan di mana aja di seantero Nusantara. Senang sekali rasanya saya Fajar berbicara bisa menemani kawan pajak semua dalam acara Rujaan Rumpi Pajak bersama KP2KP Kasongan. Dan edisi khusus spesial pada hari ini kita akan membahas, mengupas tuntas mengenai aspek pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN oleh bendahara instansi pemerintah. Namun sebelum itu ada sebuah pantun untuk kawan pajak semua. Pasti tidak penasaran kan? Pantunnya begini. Ada kisah menjangan mengejar seekor ikan. Begitu juga Mbak En, dia mengejar Mas Fatah. KP2KP Kasongan menggelar rujaan kupas tuntas pemungutan PPN oleh bendahara instansi pemerintah. Dan pada hari ini, pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita semua profesional muda, ahli pajak dari KP2KP Kasongan. Dan kita sampai bersama Mas Muhammad Wiji Kurniawan. Terima kasih ya Pak. Selamat sore Mas Wiji, gimana kabarnya? Sore Pak, sehat selalu saya. Alhamdulillah. Nah Mas Wiji, dalam kesempatan rujaan KP2KP Kasongan hari Iya. ini, kita akan membahas mengenai aspek pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN, PPN. bendahara instansi pemerintah. Nah terima kasih waktunya Mas. Ya. Nah kita bisa mulai saja sebenarnya kan sebagai negara hukum ini. Nah, kita bicara dulu sebelum kita nanti mengalir membahas mengenai aspek pemungutan PPN oleh bendahara seperti apa, teknis seperti apa itu boleh diceritakan dulu nggak sebenarnya dasar hukum pengaturan PPN itu ada di mana ya Mas? Bisa disampaikan? Oh, dasar hukum. Ya. Ya, jadi dasar hukum Undang-Undang PPN itu ada di ini Pak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Pancasila ya Pak. Berarti memang undang-undang PPN itu sudah banyak mengalami perubahan. Iya betul. Terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tadi Iya. ya. Oh ya. Baik, sebenarnya apa inti atau prinsip umum? Kan sebelum ke teknis-teknis ini, sebenarnya prinsip umum yang ada dalam pengaturan regulasi di bidang pajak pertambahan itu seperti apa sih Mas? Sudah disampaikan? Nah, untuk bicara tentang PPN ya Bapak ya, dan pajak. Jadi kita hanya melihat itu dua saja, pungut dan pengusaha, gitu. Nah, kalau dilihat dari undang-undangnya, dari peraturannya, pemungut pajak pertambahan nilai itu siapa sih? Kan pasti banyak pertanyaan Bapak, siapa sih pemungutnya, gitu. Nah, pemungut pajak pertambahan nilai itu bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut. Oh gitu. Berarti ada kata kunci juga barang kena pajak, Iya, jasa kena pajak. betul. Intinya kepada sebenarnya kewajibannya adalah pengusaha kena Pajak, ya. betul. Oh, baik. Kalau apa sebenarnya yang wajib kan bicara tadi subjek kan katanya ada PPN, ada pengusaha. Iya, betul. Nah, sebagai pengusaha itu yang seperti apa sih yang ada kewajiban untuk memungut, memungut, Iya, memungut dan melaporkan Iya. seperti apa sih? Oh, pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPNBM. Oh, begitu. Jadi kalau pengusaha ada dua. Iya betul. Pengusaha ada dua. Wajib untuk melaporkan itu untuk dikukuhkan sebagai PKB. Itu batasannya dengan apa? Omset atau apa? Oh, omset Bapak. Jadi apabila pengusaha omsetnya di atas 4,8 M itu wajib dikukuhkan 4,8 miliar. oh miliar. Iya, itu wajib dikukuhkan sebagai PKB. Nah di bawah itu boleh nggak sih? Kan begitu pertanyaannya Bapak. Dan kawan pajak pasti bertanya kan? Nah itu boleh saja. Nanti tinggal mengajukan ke kantor pajak terdekat untuk dikukuhkan sebagai PKB. Oh, PKB. Iya. Oh, baik. Saya pengusaha. Iya, Omset saya 4,8. Berarti secara undang-undang saya wajib wajib. untuk melaporkan diri saya kepada kantor pajak untuk dikukuhkan sebagai PKB. Kalau saya nggak melaporkan nanti kukuhkan. Oh, nanti kalau misalnya Pak tidak laporkan dan kedapatan bahwa omsetnya lebih dari 4,8 miliar dan itu dikukuhkan secara jabatan Bapak. Oh, jadi bisa dua. Iya betul. Bisa permohonan, bisa Jabatan, jabatan itu berarti KPP KPP. kantor pajak Iya menekan saya gitu. betul. Kalau yang kurang, misalnya baru 3 miliar setahun, saya wajib melaporkan nggak atau bagaimana? Oh boleh, Boleh. boleh. Oh, berarti kalau Belum saya, ada kewajiban, tapi boleh. berarti saya misalnya 3 miliar satu tahun, saya kan belum wajib tuh. Iya, Cuman karena saya banyak bertransaksi misalnya dengan bendahara iya, ataupun instansi lain yang membutuhkan faktur pajak, iya. berarti saya boleh yang ngajuin Boleh. pajak. Saya ngajuin Pak, biarpun saya baru 3 miliar, tolong dong saya dikukuhkan sebagai PKB gitu. Betul. Oh, tapi sebenarnya secara anunya belum wajib. Belum. Oh, Iya, baik, itu baik. Iya, iya, iya. Terus apa itu kalau kita bicara kalau PPN itu semuanya enggak sih? Oh, enggak semua Bapak. Kalau PPN kan saya beli Tidak. makan. Saya beli makan itu PPN atau Iya, tidak semua. oh, tidak Nah, semua. kalau kita lihat lagi Pak ya dari dasar dokumen tadi Pak ya, itu PPN itu dikenakan atas apa saja sih kan gitu kan? Tapi bingung kan? Pajak apa semua kena kan? Pertanyaan Bapak pajak tadi ya. Iya. Penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha itu kena. Impor barang kena pajak itu juga dikenakan. Lalu penyerahan jasa kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha itu juga dikenakan. Iya. Nah, itu dikenakan itu semua oleh pengusaha atau harus pengusaha kena pajak tadi? Pengusaha kena pajak Pak. Oh, berarti harus memang. Yang bisa memungut dan yang bisa menerbitkan faktur pajak tadi ya, Ya. itu ya pengusaha kena pajak. Begitu. Berarti syaratnya pengusaha Pengusaha kena pajak. Tuh. itulah yang nanti ada kewajiban untuk pungut, setor, lapor. Oh iya. Baik, menarik sekali nih. Lalu begini, tadi kan kontennya kita sudah bicara tentang PPN, sudah bicara tentang pengusaha kena pajak, omset. Nah, kalau prinsipnya kan berarti pengusaha kena pajak itu harus pungut, Store, setor, lapor. lapor. Bagaimana kalau saya nih bendahara instansi pemerintah, transaksi sama Mas Wiji, yang Mas Wiji itu adalah Saya PKP. pengusaha kena pajak, Pengusaha kena pajak. PKP tadi. Iya. Itu yang mau siapa? Saya instansi bendahara atau Mas Wiji? Karena saya pengusaha kena pajak. Ini penting Bapak. Ini harus kita ketahui bersama ya. Kan pajak boleh dicatat di rumahnya, di buku dicatat saja. Ini penting soalnya Bapak. Nah, kalau dilihat dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 Tahun 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Nah, di situ dijelaskan Pak. Apa itu penjelasannya? Jadi instansi pemerintah itu ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPNBM. Nah, jadi yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tadi, itu yang memungut adalah instansi pemerintah. Berarti di sini ada Bapak tadi ya, karena saya pengusaha kena pajak,
Bapak bendahara instansi pemerintah. Yang memungut adalah Bapak. Oh, berarti berpindah. Iya, kewajibannya berpindah ke instansi pemerintah. Nanti yang memungut, setor, Ya. lapor adalah Instansi pemerintah. pemerintah ya, Betul. bukan pengusaha kena pajak lagi. Iya, Baik. betul Bapak. Oh, menarik sekali. Berarti harus banyak hati-hatinya nih ya. Iya. Banyak yang khusus-khusus gitu ya. Itu tadi yang dicatat ya, bahan pajak ya. Nah itu sangat penting biar tidak tertukar. Iya, 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 iya. Kalau apa? Saya kan instansi bendara pemerintah tadi. Iya betul. Saya kan pungut, Iya, setor dan lapor dong. iya betul. Ada aturan khusus lagi nggak biar saya itu bulat gitu nerimanya gitu. Billingnya mungkin atau apa? Oh, jadi kalau Bapak sebagai bendahara ingin ibaratnya Bapak transaksi dengan pengusaha kena pajak. Nah, Lalu Bapak kan karena Bapak yang memungut, jadi Bapak yang membuat billing kan, betul? betul. Nah, di situ saat pembuatan billing itu nanti memasukkannya NPWP dinas saja Bapak, NPWP Bapak sendiri. Kan ada NPWP lain tuh di bawah itu saya masukin rekanan dong. Oh, tidak. Nanti tetap NPWP dinas saja yang dimasukkan. Yang di bawah tidak usah diisi. Nanti diisi dipilih NPWP sendiri. Berarti atas bawah sama nanti. Betul. Nanti saya dinas olahraga. Iya, Dinas olahraga atasnya NPWP sekian. iya. Karena saya isi NPWP saya sendiri, Di bawah yang penyetornya yang NPWP dinas olahraga juga. dinas olahraga berarti. Oh iya, berarti kan pajak itu ya hati-hati pada saat pembuatan billing PPN dan PPNBM. Iya. Itu pastikan bahwa NPWP yang diisi itu adalah NPWP dinas sendiri. Jadi tidak mencantumkan NPWP kanan ya. Betul. Oh baik. Iya. Oh menarik sekali. Kalau salah gimana Bang? Wah, kalau salah, apabila Bapak nih ternyata sudah membayar dan ternyata salah yang diisi malah NPWP saya sebagai pengusaha kena pajak sebagai rekanan. Nah, itu bisa dilakukan pemindah bukuan Bapak. Dan itu pengajuan pemindah bukuan Oh, masih bisa juga. masih bisa. Tapi daripada pemindah bukuan, mending kan pajak ingat ya, atas bawah sama. Sama harus dinas. Harus dinas. Terus gini, menarik sekali tadi kan kalau harusnya yang pungut setor lapor adalah pengusaha. Iya. Tapi karena transaksinya dengan dinas atau instansi pemerintah, benda pindahnya ke instansi pemerintah. Nah, ada nggak ketentuan-ketentuan yang mengatur negatif listnya? Ada peraturan khusus lagi nggak berkaitan dengan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN itu? Takutnya nanti berarti kalau semua transaksi dengan dinas, Iya. transaksi dia saya yang mengut setor dan lapor, ada nggak yang ini? Oh, ada Bapak. Ada. Ada. Kita kembali lagi ke dasar hukum tadi Pak ya. Oke. Nah, di pasal 18 PMK 59 tahun 2022 itu diatur Bapak. Jadi yang tidak dipungut oleh instansi pemerintah itu ada 8 kriteria. Oh, 8. Gini ya Pak, 8. 8 ya gini. 7 Pak. Oh, 7. 8. Kalau pajak boleh dicatat lagi ya. Khususnya untuk bendahara instansi pemerintah. Boleh dicatat. 8. 8 Bapak. Apa aja itu kalau 8? Berarti kan harusnya ke pengusaha kena pajak Iya, yang mengut. betul. Karena pindah ke instansi yang mengut instansi. Pemerintah. Kecuali 8. 8 nih. Apa saja itu, Mas? Nah, itu yang pertama. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta itu tidak termasuk PPN. Nah, ya, tapi itu bukan merupakan yang pembayaran yang dipecah-pecah ya, Pak. Kwitansi. Iya, betul begitu. Atau kedua, dengan pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. Yang untuk belanja instansi, Pak. Oh, kalau saya bayarnya pakai kartu kredit pemerintah, saya nggak perlu pungut. Iya, betul. Terus ada lagi nggak? Untuk pengadaan tanah. Oh, pengadaan Iya, sih ya. betul itu instansi itu juga tidak pungut. Terus ini yang paling sering kita lakukan ya Pak ya sebagai mungkin sebagai instansi pemerintah juga pasti sering lah. Itu penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak yaitu GSPPU biasanya oleh PT Pertamina dan anak usaha PT Pertamina. Oh, berarti khusus untuk PT Pertamina dan anak atau usaha. iya. Kalau eceran-eceran tetap Nah kalau acara itu kan termasuknya jadi toko Pak, bukan sebagai PT Pertamina. Ya itu tetap oh, dikenakan. terus ada lagi Untuk penyerahan jasa telekomunikasi
oleh perusahaan telekomunikasi kayak internet seperti itu juga pulsa. Ini tapi khusus ya, khusus perusahaan telekomunikasi. Khusus. Jadi nggak boleh pulsa internet tapi belinya bukan di perusahaan telekomunikasi, tetap saya Iya, betul. ya. Terus ada lagi nggak? Jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Harus itu. Objeknya adalah jasa angkutan udara oleh perusahaan Penerbangan. Iya. Itu berarti ya tetap masuk ke sini. Iya. Ada lagi nggak itu mas? Nah, ada lagi Pak. Ini wajib dicatat ya, kawan pajak. Bapak juga nanti sih. bisa dicatat ya. Sih. Pembayaran atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, itu bisa dilihat Pak di pasal 4 A ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP dan PP barang dan jasa tertentu yang dibebaskan PPN dalam PP 92 tahun 2022. Oh iya, berarti merujuk lagi yang negatif list dikecualikan tidak berhutang PPN. Iya. Bisa lihat kawan-kawan di undang-undang terbaru PPN itu ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ya. Iya. Tentang nasib atau perpajakan. Betul. Terus ada lagi atau itu aja? Nah, ada Pak. Ini yang ke-8. Oh, ke-8 nih tadi. Iya, belum ya. yang ke-8. Pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak rekanan pemerintah kepada instansi pemerintah. Nah, ini yang dilakukan melalui pihak lain. Nah, dalam sistem informasi pengadaan. Nah, ibaratnya Bapak transaksi menggunakan e-commerce pemerintah. Oh, e-commerce. Nah, itu yang memungut nanti rekanannya, Oh, rekanannya. bukan Bapak. Oh, gitu. Siap. Oh, gitu ya. Iya. Itu ya kawan pajak, rupanya ada 3 hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pemungutan, penyetoran dan laporan pajak pertambahan nilai. Nah, kalau selaku saya ada pesan khusus nggak bagi saya selaku bendahara instansi pemerintah itu? Saya pungut setor saja bagaimana? Oh, lapor Bapak. Lapor Wajib memungut. Kan memungut, ya. kita menyetorkan. Setor udah kan ya begitu. Oh, belum, harus lapor. Lapor itu nanti setiap bulan. Namanya ada surat pemberitahuan massa atau SPT massa. SPT masa Ya, PPN itu dilaporkan setiap bulan. Wah, setiap bulan nggak? Iya, setiap betul. tahun gitu. Bukan, setiap bulan Pak. Nanti Bapak transaksi 1 bulan. Bulan depan dilaporkan. Kan kewajibannya kan 3 tadi. Memungut, menyetor, melaporkan. Oh, yang pakai ibu pot instansi. Betul. Ya berarti kawan pajak khususnya teman-teman bendahara instansi pemerintah selain memungut, menyetor, jangan lupa untuk melaporkan SPT masa PPN Betul. setiap bulan berikutnya dengan melalui ibu pot instansi pemerintah. Nah, begitu ya. Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan Mas Wiji? Cukup Bapak? Oh, cukup. Paling kalau dari saya pesan kepada bendahara-bendahara instansi pemerintah ya jangan lupa 3 hal tadi ya. Pungut, store, lapor. Luar biasa. Gitu. Keren sekali ya. Pungut, setor, lapor. Betul. Transaksi PPN. PPN. Oh, Iya. baik. Terima kasih Mas Wiji. Saya kira ini luar biasa, sudah mencerahkan pian Fajar berbicara untuk ulasan pemungutan PPN oleh instansi pemerintah. Terima kasih waktunya, Bapak. Sehat selalu ya. Oke. Baik, kawan pajak, keren banget. Terang benderang sudah ya mengenai aspek pemungutan PPN oleh instansi pemerintah. Ada beberapa kata kunci tadi bahwa pada dasarnya pemungutan PPN dilaksanakan oleh pengusaha kena pajak. Namun dalam ketentuan khusus pasal 16 Undang-Undang PPN dan juga pasal 16 PMK 59 tahun 2022, bendahara instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan SPT
masa pajak pertambahan nilai atau PPN melalui buat instansi pemerintah. Sekian edisi rujaan pada hari ini. Semoga kalian pajak senantiasa sehat, kuat, dan selalu bersemangat. Saya Fajar berbicara, undur diri, sampai jumpa pada edisi rujaan berikutnya. Sarukian, minum es lasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.